Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Bagian A, kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pertama, kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pertama, jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, cara berjenjang dan bersinambungan. That is, basic education, secondary education, and higher education. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang paling diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan attitudes, knowledge, and skills. Oleh karena itu, pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar. Dan tiap-tiap negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau memasuki lapangan pekerjaan. 3. Jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Perguruan tinggi disusun dalam multistrata. Suatu perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan satu strata atau lebih. Strata yang dimaksud terdiri dari S0 atau non-strata atau program diploma. Lama belajarnya 2 tahun D2 atau 3 tahun D3.
juga disebut program non-gelar. S1, program strata 1, lama belajarnya 4 tahun dengan gelar sarjana. S2, program strata 2 atau program pasca sarjana. Lama belajarnya 2 tahun sesudah S1 dengan gelar magister. S3, program strata 3 atau doktor, lama belajarnya 3 tahun sesudah S2. Kedua, program pengelolaan pendidikan. Yang pertama, type of education program, yang dimana artinya pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan, yang dimana berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk lembaga pendidikan ini yaitu SD, SMP, SMA, dan university. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, tata boga atau jasa boga, busana, dan perhotelan. Salah satu lembaganya itu STMK. Ketiga, yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa is education that is physically organized for students who have physical and or mental disorders. Lembaganya sekolah dasar luar biasa. Keempat, yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan khusus yang dilaksanakan atau diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai lembaga pemerintahan departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Pada pendidikan ini memiliki beberapa tingkat, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Tingkat menengah yaitu SPK dan pendidikan tingkat tinggi yaitu APDN. Yang terakhir yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk melakukan peranan yang menuntut peluasan pengetahuan terhadap ajaran agama. Dalam pendidikan ini terdiri 3 tingkat, yaitu tingkat dasar madrasah, tingkat menengah yaitu sanawiyah, tingkat tinggi yaitu IAIN dan IHD. B yaitu kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum istilahnya berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang dimana diartikan menjadi jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam kurikulum terdapat 2 aspek, yaitu aspek lokal yang dimana memuat unsur-unsur penyatuan bangsa. Kedua yaitu aspek lokal yang dimana bermuatan sifat-sifat kekhasan daerah, baik itu unsur budaya, sosial, dan lingkungan alam. Pertama, kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 3, yaitu pertama terwujudnya bangsa yang cerdas, 2 yaitu manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketiga yaitu berbudi pekerti luhur, keempat yaitu terampil dan berpengalaman, kelima yaitu sehat jasmani dan rohani, keenam yaitu berkepribadian yang mantap dan mandiri, dan yang terakhir bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Kedua yaitu kurikulum muatan lokal. Pertama, latar belakang, keanekaragaman kultur, lingkungan sosial, dan kondisi alam merupakan kekayaan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilestarikan atau dikembangkan melalui upaya pendidikan. Sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan bertugas menyiapkan peserta didik untuk bertujuan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, program pendidikan ini harus bermuatan unsur-unsur lingkungan yang biasa disebut dengan muatan lokal agar dapat memelihara jalinan antara sekolah dan lingkungannya. B. Pengertian muatan lokal. Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dari media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Dan yang dimaksud dengan media penyampaian adalah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Jadi isi program dan media penyampaian muatan lokal diambil dari sumber lingkungan dekat dengan kehidupan peserta didik. Dilihat dari letak geografisnya, lingkungan alam meliputi daerah pantai, daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan atau gunung. Tujuan muatan lokal. Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. D. Cara pengaplikasian muatan lokal ke dalam kurikulum. Pada dasarnya, pengaplikasikan muatan lokal ke dalam kurikulum ada dua macam. Yang pertama dilihat dari unit muatan lokal atau lingkungan muatan lokal besar atau kecil. Yang kedua dilihat dari proses memadukan muatan lokal ke dalam kurikulum. Cara merancang pengajaran. Perlu kita ketahui, merancang pengajaran atau perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan dan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, antara lain meliputi unsur perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, bahan materi yang akan disajikan. Yang keempat, cara penyampaiannya. Yang terakhir, persiapan alat atau media yang ingin digunakan. Merancang pengajaran juga dapat dilakukan dengan sintaks atau yang lebih dikenal dengan fase atau tahap kegiatan dalam suatu pembelajaran. Sintaks di sini terdiri dari 6 jenjang. Yang pertama, kejelasan sasaran. Yang kedua, kejelasan teoritis. Yang ketiga, demonstrasi. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, dalam kehidupan nyata, misalnya dengan sistem magang. Dan terakhir, pameran. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Faktor penghambat. Pertama, sifat dari pelajaran ML itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku, kognitif, dan psikomotor. Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan tingkah laku domain tersebut adalah cukup pelik, pemrosesannya maupun pengevaluasiannya. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan ML memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. 3. Dilihat dari segi proses belajar mengajar, pelaksanaan ML menggunakan pendekatan keterampilan proses dan CBSA. Namun, diduga masih banyak guru-guru yang belum akrab dengan pendekatan tersebut. Situasi demikian dapat menghambat kelancaran implementasi ML. Keempat, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktik kepada peserta didik seperti pendidikan keterampilan
dianggap bersifat fakultatif. Kelima, sarana penunjang tertentu bagi pelaksanaan ML secara optimal kebanyakan tidak dimiliki oleh sekolah dan mungkin juga tidak tersedia di masyarakat. Faktor penunjang. Pertama, adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang membawa hasil. Kedua, materi ML yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia bagi macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, hingga penentuan daerah perintisan maupun tidak diselaminya tidak sulit. Tangan yang bervariasi atau lintas sektoral narasumber yang partisipasinya dapat menunjang dan dapat dilipatkan dalam penyelenggaraan ML tidak sulit ditemukan pada semua daerah atau lokasi. Keempat, adanya materi ML yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin. Hanya tinggal pembenahan efektivitasnya yang perlu ditingkatkan, misalnya pelajaran bahasa daerah. Kelima, media massa khususnya media komunikasi visual seperti TV dan video sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan badan informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan ML yang berhasil. Dengan demikian, ide tentang ML lebih cepat memasyarakat. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan. Menghadapi tantangan-tantangan baru itu, pendidikan berupaya melakukan pembaruan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Uraian berikut ini akan memberikan gambaran tentang upaya sistem pendidikan yang dimulai dari pelita 2 hingga awal pelita 6 selama hampir satu periode pembangunan jangka panjang. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Landasan yuridis ini dilengkapi dengan sejumlah peraturan pemerintah atau PP. Adapun uraian tentang bagaimana perkembangan landasan yuridis pendidikan nasional itu lebih rinci akan diuraikan pada butir 2 bagian berikut ini, yaitu paparan tentang dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis, atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu yang bersifat mengubah ialah landasan sosial atau berupa kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologi yaitu cara peserta di dalam belajar. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi program, dan metodenya. Kurikulum 1975 sampai dengan 1976 lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1968 yang belum jelas orientasinya menjadi teriorientasi kepada hasil atau produk oriented. Tetapi pengalaman selama hampir 10 tahun menunjukkan bahwa hasil pendidikan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Untuk memperbaiki keadaan seperti itu, dilakukan upaya pembaruan kurikulum, dan sebagai hasilnya lahirlah kurikulum 1984. Kelebihan yang memiliki kurikulum 1984 dan yang dipandang sebagai pengembangan dari kurikulum 1975 sampai 1976
antara lain adalah: 1. Bersifat komprehensif yang tampak dalam hal pelaksanaan, KO dan ekstrakurikuler. Yang kedua, adanya strategi desentralisasi di samping yang sentralisasi yang tampak pada adanya muatan lokal di samping kurikulum nasional dan muatan lokal. Yang ketiga, disediakannya program yang bervariasi atau meskipun belum terlaksana sepenuhnya. Yang keempat, adanya penekanan pada keterampilan proses dengan menggunakan pendekatan CBSA dan peranan evaluasi formatif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, adanya upaya perampingan kurikulum yang memungkinkan pemilihan kurikulum. Saat ini kita sedang menunggu kehadiran kurikulum 1944 yang tentunya mengandung peluang yang lebih besar dan lebih baik untuk mempersiapkan warga negara sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan di masa depan. Peluang itu antara lain: 1. Adanya perluasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi rakyat banyak. Yang kedua, adanya penanaman dasar atau basic education yang lebih baik pada seluruh warga negara untuk terjun ke lapangan kerja di masyarakat dan untuk lanjut belajar ke pendidikan tinggi. Yang ketiga, adanya seleksi bertahan yang lebih terarah untuk memasuki pendidikan tinggi. C. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi tersebut termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu petanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan atau perpanjangan masa studi ataupun pengurangan perpendekan masa studi. Perubahan pola tersebut dilakukan dengan tujuan dan alasan tertentu, misalnya untuk mempersiapkan tenaga guru SD yang dahulunya dianggap cukup tamatan SPJ atau jenjang pra masa studi akademik. D. Pembaruan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Bab 7 Pasal 27 Ayat 1. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan seperti mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, dan Peraturan Pemerintahan, dan lain-lain. Program pokok pembangunan pendidikan yang dinyatakan dalam GBHN tersebut juga memberi pedoman bagi upaya merealisasikan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 meyakini bahwa tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional pemerintah. Dan terakhir, memajukan kebudayaan nasional Indonesia.